Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Yasmin, saya dari kelas 2 SMP. Di video kali ini akan membahas di pertemuan ke-6 harusnya, tapi kita di pertemuan 5 karena minggu lalu libur. Jadi kita di pertemuan ini sekarang. Jadi mas sekarang. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama itu adalah toolbar dan juga option menu. Kemudian kita akan membahas tentang web view dan terakhir filter aset. Nah, mungkin biar lebih paham, hasil atau output terakhirnya itu seperti ini. Makan run dari ini, dari depan aja ya. Nah, itu seperti ini. Ini halaman, dan ini kan langsung menyesuaikan dengan project. Oh iya, tambahan. Jadi di pertemuan kali ini agak berbeda ya, karena ada koreksi dari Bapak juga. Kalau untuk setiap activity content, setiap activity itu nggak usah dibuat folder yang banyak gitu. Jadi kita langsung buat aja di dalam com.example ini. Jadi kalau mau activity baru, klik aja new, kemudian activity. Oke, itu aja bedanya. Kemudian nih lanjut kita ke running-nya. Jadi di running itu splash screen, kemudian halaman login, kemudian ya gini, kita membuat sebuah button, dua button, di mana button ini akan mengarahkan kita ke URL yang berbeda. Kompas mengarah ke kompas.com, Tokopedia mengarah ke tokopedia.com. Nah, dan masing-masing ini mengarah ke satu activity yang sama, yaitu jadi yang mana sih toolbar ini? Jadi toolbar itu ini, toolbar. Toolbar itu fungsinya untuk menampilkan judul dia itu seperti action bar. Jadi yang akan menampung nama aplikasi kita. Apa, maksudnya itu judul besarnya apa, yang mau akan kita tampilkan itu. Kemudian deskripsi singkatnya seperti apa. Dan kemudian kita bisa taruh tombol navigasi. Kemudian juga akan menaruh sebuah aksi di sini. Yang aksinya nanti kita buat di folder terpisah. Namanya folder menu. Dan di dalam folder itu ada file menu apa tuh? Menu main menu. Nah, jadi gimana cara membuatnya? Oke. Jadi kan jadi membuatnya itu di dalam ini ya constraint di dalam komponen si science. Ketika diklik, ini sudah diterapkan cut view, constraint dan juga isinya. Nah, jadi dalam kumpulan video ini ada dua button. Nah, jadi pertama kali itu ini namanya halaman science pilihan utama. Nah, dari di science pilihan utama ini si kumpulan video ini akan mengarah ke mana dia akan mengarah ke web activity. Berarti artinya dia sudah membuat sebuah activity baru yang mana akan menampung isi dari dua button ini. Di tampilan layout itu seperti ini si web activity. Nah, setelah kita tampilkan ke halaman, sebenarnya ini terbalik sih. Jadi web activity itu untuk menampung tampilan yang ada toolbar, kemudian di dalamnya itu ada web. Tapi bisa dibalik, malahan ini kesalahan ini aja ya penamaan. Tapi tujuannya masih sama sih, hasilnya masih sama. Nah, jadi tujuannya dari si komponen video ini akan mengarah ke web activity, di mana di web activity itu kita ada tampilan, ada dua button Kompas dan juga Tokopedia, yang mana dua button ini ya kayak disebutkan tadi kita taruh ya intent per extra-nya ada dua. Yang pertama itu ada value name atau ini variable name itu menampung value URL. Jadi si button ini ketika diklik akan mengarah ke URL mana gitu, atau kompas.com. Kemudian kita tetapkan ini semua untuk value-nya itu adalah button untuk kompas. Nah, jadi button untuk kompas ini akan kita panggil di halaman selanjutnya untuk dia bisa beralih gitu ke fungsi. Dideklarasikan dengan variabel button gitu. Begitu pun juga dengan button satunya lagi, yaitu button untuk Tokopedia. Kita menggunakan intent to extra, di mana eh, akan mengarahkannya ini dia. Harusnya kan ini web activity ya. Kita semua terbalik kan. Science kumpulan video activity ya. Itu punya sesuaikan juga URL untuk si Tokopedia dan juga ubah value-nya jadi button untuk Tokopedia. Button untuk Tokopedia. Salah. Hmm. Nah, jadi
si kedua button ini akan mengarah. Dia tuh URL beda, tapi dia akan mengarah di tujuannya, mengarah ke satu activity yang sama, sebagai dari latihannya. Jadi dia ke Science Component Video Activity, di mana di Science Video Activity ini, Jasmine menaruh toolbar, itu ya, toolbar tadi, yang akan menampilkan eh, yang di fungsinya tadi. Nih. Nah, di sini kita set nanti nih, kita buatkan. Kemudian ada toolbar dan juga web activity. Nah, web activity ini PR-nya, jangan buat dia tuh penuh ya. Karena kalau dia penuh, oke, kayak kurang bagus ya nanti ini, kompas ini, dia ketutup nanti sama si kompas, si toolbarnya nanti. Jadi posisinya tuh, posisi topnya itu harus di bawah button dari si toolbar. Gitu. Nah, jangan lupa untuk menetapkan web view-nya. Nanti di web view ini kita taruh. Nanti ada kita atur lagi. Setelah toolbar dan web view-nya sudah kita taruh. Ini topik kedua ya, toolbar web view tadi. Nah, setelah itu kita akan ke membuat sebuah folder baru yang namanya adalah menu. Jadi, oh, I see, I see, I see, I see. Nah, jadi kan toolbar udah kita buat nih. Nah, jadi di bagian ininya, di sini, binding ini, kita tetapkan set super action bar, di mana ini kita atur nih isi dari si toolbar tadi. Title-nya adalah Popular Video Science, dan subtitle-nya ini adalah Popular Video Science. Kemudian kita set display home as enable dan display show home enable. Kemudian di sini, inilah fungsi dari si vector asset nanti dijelaskan lagi. Kemudian kita buat kondisi nih, pengkondisian untuk kedua button tadi sebelumnya. Di mana kalau yang kita klik itu adalah button dengan value button itu kompas, maka dia akan menampilkan isi dari name atau ya yang tadi kita buat di sini di web activity. Nah, dia akan menampilkan food extra atau name web view dan menampilkan itunya URL-nya. Nah, jika tidak, berarti kan kondisi else. Itu dia ke kondisi selain itu. Dia akan mengarahkan ke web 2, dimana itu adalah button Tokopedia yang akan menampilkan URL atau isinya. Ya, jadi kemudian ada kan create option menu. Di sini akan menampilkan isi dari, oh ya, akan di sini juga ya. Gimana cara membuat sebuah folder baru berisi layout main menu. Jadi di folder ya, kita klik kanan, kemudian buat sebuah Android search directory. Kemudian kita atur directory name-nya ini research type itu terus ada menu gitu kan untuk membuat si main menu itu. Kemudian akan menyesuaikan nih. Kemudian kita atur aja misalnya. Oh, nggak usah. Kan dia otomatis. Nah, jadi langsung kita oke kan. Nah, otomatis akan membuat sebuah folder baru di dalam NAS yang di dalamnya ada layout main menu. Nah, jadi si main menu itu isinya apa sih? Jadi si main menu itu isinya item. Nah, item-item ini eh, ini adalah fungsinya. Nanti kita panggil. Jadi, yang kita panggil itu si siapa namanya itu? Menu aksi yang akan kita lakukan. Jadi ini asalnya dari si main menu nih. Kan kita panggil tadi ya di Science Cover Video atau tampilan webnya. Itu kita gunakan dia. Tampilan dari si main menu ada item untuk search dan juga setting. Nah, di sini ada show as action. Ada dua kondisi. Yang kita tahu dua kondisi, never dan juga if room. Jadi if room itu akan menampilkan jadi itu dia kayak kalau masih ada space dia akan menampilkan icon. Tapi kalau kondisinya never, dia akan beralih ke titik-titik ini, titik tiga ini, kembali tiga itu. Itu bisa. Nah jadi menampilkan setting, icon setting kalau dia aktif from. Tapi kalau never enggak. Tidak cuma ini untuk kedua-duanya never. Nah setelah itu, setelah kita panggil sini menu untuk mengatur aksinya, menu aksi. Kemudian di sini ada option items selected, di mana kalau kita mengklik sini button pencarian search tadi itu yang semua jadi never tadi itu
Kalau kita klik akan munculkan pesan mengambang. Search, klik. Begitu juga dengan setting. Akan muncul settings, klik. Klik. Dan terakhir adalah override fun on backpress. Di mana ini untuk mengarahkan si ini ya navigasi. Di mana kalau kita mengklik ini, dia akan mengarahkan kita ke halaman web sebelumnya. Jika tidak, maka keluar activity sebelumnya. Oke. Nah, terakhir kita akan membahas tentang vektor aset. Vektor aset itu apa sih? Jadi vektor aset itu kayak semacam gambar. Kita akan mendownload sebuah gambar di mana di dalam folder drawable, kita klik kanan, new, kemudian drawable research file. Jadi kita tuh seperti mendownload. Ini salah, gimana lah? Salah. Drawable, kemudian, nah ini vektor aset. Itu tuh kayak download komponen-komponen apa sih yang ada di, atau aset-aset yang ada di dalam untuk studio ini. Misalnya kayak tadi ini kan, kayak si ini, dalam gambar itu dalam gambar itu kita sebenarnya ini memang udah ada arahannya sih, memang udah ada buttonnya, tapi biar lebih cantik kita download aja menggunakan vektor aset. Nah di sini navigasi, kita klik kanan di folder drawable, klik new, kemudian vektor aset. Nah misalnya di sini kita mau download yang lain, jadi di klik art itu kita bisa pilih misalnya add kan, kita pilih sama, kemudian add foto misalnya gitu. Nah di sini kita bisa atur namanya apa, misalnya icon kamera misalnya gitu. Kemudian size bisa kita atur juga 30, terus apapun itu di sini colornya bisa kita atur. Nah setelah itu kita klik next, maka ini juga finish susunan hierarkinya, dia akan bertambah di dalam folder Drawable kita. Nah terus gimana caranya kita panggil, kita ubah si button navigasi ini uh, sesuai dengan icon atau aset yang sudah kita download. Nah, jadi caranya itu ada di bagian set support action bar kan. Set support action bar. Oh, yang kedua ini set display comedy itu pengaturan navigasi ya. Biar dia bisa balik. Nah, kemudian, nah di sini kita panggil set home as app indicator, kita panggil tuh. Oke, karena ini kita import dulu kasusnya, drawable, no foldernya, kemudian kita panggil si gambarnya. Kurang lebih seperti ini tampilnya. Masih sederhana. Kemudian misalnya Jawa Barat, misalnya gitu. Terus enggak, nilainya itu ya di sini dia nggak bisa scroll ya. Ini kalau di emulator HP bisa. Nah, di sini kalau kita klik, ini dia akan mengarahkan ke sini. Awalnya kalau kita nggak setting si button ini masuk ke sini kan gitu, balik ke activity asalnya, dia itu akan berpindah. Misalnya kita ke Nusaraya Jawa Barat, ke siapa lah, jadi ke gadget misalnya gitu kan. Terus kita ke internet lagi gitu misalnya. Kalau udah kita arahkan kan dia langsung ke perpindahan activity sebenarnya. Nah, kalau enggak, itu dia fungsinya sama kayak ini. Nah, gitu. Jadi fungsi ini enggak untuk berpindah activity, melainkan pindah atau history sebelumnya. Jadi makanya kita atur ya untuk kembali ke halaman atau keluar dari activity-nya. Nah, ini dia untuk tampilan topik. Oke, fungsi, itu fungsi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.